Selamat datang, saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Vitria dan Odi. Apa kabar, Vitria dan Odi? Baik, baik. Terima kasih. Boleh perkenalkan diri, mungkin juga bicara asal dari mana dan perjalanan hidup sampai bisa ke Amerika dan membantu World Harvest. Silakan. Ya, nama saya Fitria Karyatmojo. Saya asal Manado. Dan sebenarnya saya datang ke Seattle pertama kali ya, Seattle untuk sebagai international student, belajar di University of Washington. Dan ya, abis itu setelah 4 tahun saya graduate dari sana, dari Seattle. Dan setelah itu saya sadar gitu loh bahwa tujuan hidup saya sebenarnya nggak cuma untuk sekolah, terus udah gitu mendapatkan pekerjaan, menikah, punya anak, lalu mungkin ya retire ya maksudnya di masa tua gitu loh. Tapi apa yang menjadi tujuan hidup saya gitu. Jadi saya bertanya-tanya dan kebetulan waktu itu ada yang namanya summer mission, yaitu humanitarian mission trip yang diadakan oleh World Harvest setiap tahun ke Indonesia. Dan itu juga membawa grup international student, ada Indonesian student juga yang sekolah di Seattle, sekolah di LA, dan seluruh Amerika gitu loh, untuk sekitar 25-30 orang gitu ke Indonesia during summer gitu ya, dan selama waktu summer vacation. Dan saya waktu itu bergabung dengan grup itu untuk visit Indonesia, melihat gitu kan Indonesia berbagai macam budaya, banyak pulau dan macam-macam kehidupan lifestyle orang-orang yang berbeda. Jadi saya ikut serta dengan grup itu yang dipimpin oleh World Harvest dan Dr. Daniel Hanafi waktu itu. Masuk ke daerah West Java, Bandung gitu, daerah Jakarta, Jawa Barat, dan juga sampai ke daerah Kalimantan Barat, West Borneo. Jadi di situ saya melihat gitu ya, World Harvest punya program, yaitu adalah sesuatu untuk menjangkau dan memberkati masyarakat Indonesia, terutama mereka yang terbelakang atau tinggal di daerah desa-desa yang juga tidak mempunyai akses ke sarana kesehatan maupun juga pendidikan yang baik gitu loh. Jadi makanya saya melihat itu ada medical camp ya, mereka set up di sana bergabung dengan local doctor, local medical people di sana gitu untuk memberkati orang-orang yang di sana, untuk ada orang-orang yang tidak mempunyai akses ke hospital, ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi kita ada setup free medical camp di sana untuk mengecek mereka gitu kesehatan dan juga memberikan obat-obatan secara gratis di sana. Dan juga banyak program yang memang saya tertarik juga untuk ternyata maksudnya World Harvest ini tidak cuma sebuah organisasi yang berkantor di Amerika atau di Indonesia, tapi juga menjangkau orang-orang yang kurang mampu di Indonesia gitu. Dan dari situ saya maksudnya untuk memutuskan untuk saya pengen setelah saya lulus, saya ingin hidup saya itu dipakai untuk memberkati atau membantu orang-orang, juga memberikan dampak gitu ya positif kepada satu komunitas maupun satu bangsa gitu. Baik, bagaimana dengan Odi? Hai, ya saya Odi. Saya bergabung dengan World Harvest baru sekitar 4 bulan. Jadi sebelumnya saya dari Jakarta, 5 tahun yang lalu saya sampai di Los Angeles karena ikut suami bertugas di sini. Suami saya kebetulan ditugaskan Telkom untuk membuka cabang di Amerika dan lokasinya di Los Angeles. Nah, kebetulan memang saya selama ini kan profesional kerja di perbankan, dan sebelum bergabung dengan World Harvest saya memang sudah punya keinginan untuk join di non-profit organisasi. Dan kebetulan ada posisi di World Harvest dan sejak 4 bulan yang lalu saya bergabung menjadi donor relation di World Harvest USA. Oke, baik. Boleh bicara sejarah dari World Harvest? World Harvest itu didirikan sejak tahun 1989. Dan memang tadinya memang namanya itu bukan World Harvest ya, namanya International Harvest Outreach gitu. Dan itu organisasi didirikan oleh Dr. Jimmy Untoro dan Dr. Daniel Hanafi. Mereka yang punya keinginan untuk memberkati. Mereka juga sebenarnya adalah student gitu ya, pelajar datang ke Amerika. Dan setelah itu mereka punya visi untuk memberkati kembali bangsa mereka, Indonesia gitu. Dan setelah tahun 2000 itu World Harvest diganti nama dari Indonesian Harvest Organisasi menjadi World Harvest, karena kita juga tahu bahwa maksudnya kebutuhan
kita juga nggak mau egois dan memberkati hanya bangsa Indonesia, tapi bangsa-bangsa yang lain, negara-negara yang lain gitu loh, di mana banyak komunitas yang membutuhkan perhatian atau macam-macam kebutuhan gitu. Jadi makanya sejak tahun 2000 itu dijadikan sebagai World Harvest International, dan kita juga mempunyai program-program tidak cuma hanya di Indonesia tapi mencakup daerah-daerah atau negara-negara yang lain seperti Nepal, Pakistan, Afrika, beberapa negara di Afrika bagian timur maupun juga Afrika bagian barat gitu di sana, India, ya saya rasa itulah negara-negara yang kita kerja sekarang gitu, negara terbelakang atau third world country juga yang poverty line-nya di bawah under itu ya di bawah garis kemiskinan yang tinggi, cukup tinggi gitu. Oke. Sekarang saya mau tanya visi dan misi dari World Harvest apa itu? Oke. Visi dan misi dari World Harvest itu World Harvest sebenarnya adalah berdiri di atas 3 pilar gitu loh, untuk memberikan dampak kepada komunitas melalui community service, education, pendidikan, dan juga media service gitu. Jadi ada 3 pilar yang World Harvest ini tegakkan gitu. Jadi community service itu untuk di mana kita memberkati komunitas-komunitas dan juga nggak cuma memberikan bantuan, tapi mau mengequip gitu loh, untuk memperlengkapi komunitas itu supaya mereka bisa have a better quality of life, dan supaya juga bisa merubah suasana atau kualitas di komunitas itu dari yang miskin bisa menjadi agak lebih mending, dan hopefully gitu lah bisa juga memberkati komunitas-komunitas yang memberikan dampak kepada komunitas yang lain gitu. Kalau pendidikan sih saya percaya gitu loh, World Harvest juga punya pilar yang education itu, karena dengan pendidikan kita percaya itu satu-satunya cara gitu loh, satu orang atau satu grup itu bisa keluar dari the cycle of poverty gitu loh, dari lingkaran kemiskinan, karena mereka di educated, dan makanya mereka bisa ada pendidikan dan mereka bisa mencari hidup yang lebih baik dengan bekerja, dengan mencari nafkah gitu loh, untuk memberkati keluarganya mereka juga atau komunitas di mana mereka ditempatkan. Sedangkan media service itu kita di Indonesia itu ada namanya You Channel, yang juga kita bekerja sama dengan Focus on the Family, fokus pada keluarga, untuk lewat siaran-siaran yang positif gitu, untuk membangun keluarga-keluarga yang membutuhkan, untuk macam-macam siaran yang bisa memperlengkapi suatu komunitas juga kehidupan keluarga di Indonesia. Boleh mungkin membagikan program yang telah dikerjakan, mungkin ada kisah seorang yang atau family yang sudah pernah dibantu oleh World Harvest, silakan. Udah banyak gitu, ada satu cerita yang luar biasa juga ya di Indonesia itu, waktu kita punya main program adalah Sponsor a Child, di mana kita mau supaya anak-anak yang terbelakang atau anak-anak yang tidak mampu, kurang mampu gitu, bisa sekolah sampai mereka lulus gitu SMA, karena itu pendidikan yang paling penting gitu, basic condition gitu loh, sebelum mereka melanjutkan ke pekerjaan atau menjadi pekerja gitu. Jadi salah satu anak asuh yang kita sponsori di Jakarta itu, atau Tangerang ya saya rasa, daerah Jabodetabek itu, namanya Ovel. Dia itu kita sponsori sampai SMA lulus, dan setelah itu dia kerja, lanjutkan juga dapat beasiswa, lanjutkan ke universitas yang di Indonesia, dan setelah itu dia menjabat, saya kurang jelas ya, tapi maksudnya sebagai salah satu orang penting lah, maksudnya di dalam IT gitu loh, company di Indonesia, perusahaan IT di Indonesia, berjabat bagian IT-nya. Setelah itu dia merasa sukses, dan dia kembali mensponsori, malah menjadi donatur untuk anak asuh di Indonesia gitu. Wah, hebat ya. Kalimantan Barat itu kita sempat melayani di Pontianak, Ngabang, daerah sana ya, Sintang, dan ya itu lewat medical service, lewat pengobatan gratis. Juga yang paling menarik juga waktu itu saya rasa ya, yang paling memberikan dampak positif kepada itu anak-anak SMP dan SMA yang ada di sana, kita berikan youth seminar untuk memperlengkapi mereka ya, untuk kasih tahu ke mereka bahwa hidup mereka itu masih panjang dan ada harapan,
Dan ternyata memang banyak di Indonesia itu juga ya persentasinya, di mana banyak anak-anak muda yang mengkonsumsi obat-obatan atau punya apa ya free sex, pandangan free sex yang biasa aja gitu. Jadi itu udah bukan tabu lagi itu, tapi itu something yang menjadi satu tren ya untuk anak-anak muda itu untuk bisa dirusak gitu loh, sedemikian gampangnya lewat obat-obatan atau lewat itu free sex gitu. Makanya waktu itu World Harvest dengan program itu mereka adakan youth seminar namanya No Apology, tanpa penyesalan, hidup tanpa penyesalan, di mana mereka itu bisa say no actually pada drugs dan say no to free sex before marriage, supaya mereka itu hidupnya itu bisa ada suatu tujuan gitu. Terus mungkin ada yang bakal tanya ya, apa bedanya IFGF sama World Harvest dan hubungannya apa? Kalau IFGF kebetulan saja memang foundernya dan itunya sama ya. Co-foundernya sama. Ya, foundernya sama, Dr. Jimmy Untoro dan Dr. Daniel Hanafi. Tapi World Harvest ini memang lebih ke humanitarian, karena kita mau menjangkau semua orang tanpa memilih ras, agama, atau tanpa pandang bulu. Jadi kita mau membantu semua orang yang memang membutuhkan. Okay. Jadi World Harvest ini memang suatu non-profit organization yang Christian based, tapi kita menjangkau semua agama, suku, dan ras. Jadi tidak membeda-bedakan. So we serve all humankind. Sedangkan IFGF itu memang lebih nama gereja ya. Tapi kita tuh tidak hanya orang-orang IFGF, tapi kita bekerja sama dengan semua gereja, Katolik, semua agama, Hindu, Buddha, semuanya gitu. Dan program-program kita juga memang buat terbuka buat semua orang gitu. Bahkan 2 tahun lalu atau tahun lalu kita tuh juga mengadakan pengobatan gratis di Nepal gitu untuk anak-anak monk gitu ya, di monastery, yang the ancient monastery yang ada di Nepal gitu. Ya, dan juga salah satu Pak John, dan salah satu dari program sponsor child kami juga ada komunitas di Aceh, di mana kami mensponsori anak-anak sekolah dari usia TK sampai SMA untuk anak-anak yang di Aceh, dan kebetulan mayoritasnya itu Muslim. Ya, jadi biasanya kalau di gereja ya, biasanya ada program misi ya. Jadi sangat berbeda. Jadi ini bukan berbeda. Jadi ini khusus hanya pelayanan ya, tanpa memandang agama, tanpa menyebarkan agama ya. Tidak, kami tidak menyebarkan agama. Biasanya kalau gereja begitu kan, gereja biasanya ada misi, tapi misinya belakangnya selalu ada sangkut paut dengan agama ya. Tapi World Harvest itu sangat berbeda, dan mungkin juga manajemennya juga berbeda, bukan? Betul, manajemennya memang berbeda dan sama sekali terpisah dengan IFGF. Hanya saja memang co-foundernya itu dan foundernya adalah dari IFGF, tapi semua manajemennya beda. Oke, jadi visi misinya juga beda. Oke, jadi seandainya ada mungkin dari agama lain, mungkin Islam atau Buddhis ya, mereka tahu ini uang untuk memberi ke orang yang less fortunate daripada kita, apakah itu dalam bentuk education atau support, mereka punya sembako atau macam-macam untuk bantulah kira-kira ya, kira-kira begitu kan? Yes. Okay, alright. So tantangan yang paling besar apa sekarang? Saat pandemi begini ya, maksudnya ya. Di saat pandemi seperti ini mungkin kami juga punya challenge bagaimana tetap mempertahankan donasi kepada sponsor child, karena program ini kan berkesinambungan ya untuk mensponsori anak sekolah, jadi kami tetap membutuhkan saluran tangan dari para donatur untuk tetap menyekolahkan anak ini loh. Mungkin saat ini kan sekolah ini sudah sekolah di rumah ya, tapi jadi distance learning, tapi dengan mulai dibukanya kembali semua bisnis, mungkin tahun ajaran berikutnya udah mulai sekolah lagi, jadi ya kami tetap melakukan promosi untuk bagaimana kami bisa menjangkau donatur-donatur untuk tetap
menyalurkan bantuannya kepada anak-anak program-program sekolah ini. Oke. Terus selain COVID-19, tantangannya apa sekarang? Selain COVID-19, tantangannya adalah terus untuk mencari berpartner dengan individual ataupun bisnis owner atau bisnis atau company perusahaan gitu ya, untuk supaya proyek-proyek yang lain kita juga bisa terus berjalan dan diimplementasikan di setiap negara, karena setiap negara itu yang kita bekerja itu kebutuhannya berbeda. Jadi makanya kita terus tantangannya itu yang mencari donatur baru, mencari suatu channel yang baru untuk kita bisa berpartner sama-sama, karena kan kita juga nggak bisa berjalan sendiri, dan World Harvest ini benar-benar tergantung ya dengan donatur, karena kita non profit dan benar-benar tergantung dengan ya sumbangan atau donasi, bantuan ataupun ya saluran finansial gitu dari support dari para donatur maupun di kemudian hari mudah-mudahan ada perusahaan-perusahaan atau company yang lain yang terbeban gitu untuk bekerja bersama-sama dengan World Harvest. Makanya kita terus mau untuk mengedukasikan orang-orang di sekitar sini di Indonesia, Amerika maupun seluruh dunia supaya bisa tahu gitu World Harvest ini apa dan apa saja yang kita lakukan dan pelayanan-pelayanan apa ataupun program-program apa yang kita kerjakan di setiap negara. Oke, dengan masa COVID-19, boleh kasih contoh apa yang telah dikerjakan? Iya, jadi untuk saat ini kami sedang ada program yang namanya Pandemic Response untuk membantu rakyat India di Mumbai terutama yang saat ini sedang mengalami kelaparan, lockdown, dan mereka mengalami kelaparan yang sangat hebat, dan ada beberapa keluarga yang sampai bunuh diri ya gitu ya. Jadi kami melihat situasi itu sebagai tantangan buat kami, bagaimana kami secara humanitarian kami bisa melakukan sesuatu untuk mereka, dan kebetulan World Harvest juga punya community leader di India, di Mumbai. Jadi kami bekerja sama dengan mereka untuk memberikan bantuan distribusi makanan kepada masyarakat di Mumbai. Dan saat ini program ini di-launch 2 minggu lalu ya, Fit ya? 3 minggu lalu. Ya, 3 minggu yang lalu, dan saat ini sudah target kami pun sudah tercapai dan melampaui target, dan puji Tuhan itu luar biasa ya antusias para donatur untuk ikut serta dalam program ini. Dan selain memberikan bantuan makanan, kami juga punya, jadi program pandemik ini ada 2 tahap. Tahap pertama adalah distribusi makanan kepada masyarakat di sana, dan tahap kedua itu adalah untuk membantu mereka survive. Ada food security di masa depan gitu. Yeah. Seandainya seperti ini atau disaster terjadi gitu, mereka punya food security, karena di Mumbai itu banyak yang karena India itu padat ya, dan 55% itu 9 million people live in Mumbai, dan banyak yang dari orang-orang ini di Mumbai tinggal di daerah slum, di daerah slum di city ya, di daerah kota. Kalau orang yang tinggal di di desa-desa yang punya lahan ya, mereka gampang ya tinggal bercocok tanam, tinggal makan aja itu. Tapi yang di kota yang tinggal di slum ini, mereka yang banyak kan punya daily job dan daily income. Begitu lockdown terjadi atau disaster terjadi, mereka otomatis nggak ada pemasukan, nggak ada income, dan mereka jadi nggak bisa beli makanan. Makanya kita mau mereka ini diperlengkapi supaya mereka sewaktu-waktu ada terjadi seperti ini, seperti pandemi COVID-19 ataupun misalnya lockdown atau ini disaster di kemudian hari gitu, mereka punya food security dengan namanya proyek itu kita namakan sack farming gitu, di mana vertical garden menggunakan sack gitu. Oke, jadi seandainya mungkin ada orang tanya bagaimana dengan bantuan masyarakat di setempat ya, seperti Amerika dan juga Indonesia, apakah bisa membagikan informasi mengenai bantuan di Indonesia dan Amerika? Silakan. Di Indonesia dan di Amerika ini ya, waktu itu kan memang kita begitu lockdown, begitu COVID-19 ini menjadi suatu sorotan dan memang breakout di mana-mana ya. Jadi makanya kita yang terutama yang kita salurkan adalah PPE seperti masker, glove, hand sanitizer, semuanya itu kita salurkan ke
Kalau di Amerika ini ya kita ke beberapa rumah sakit di San Bernardino kita bekerja sama dengan Indonesian Diaspora Southern California dan juga KJRI Los Angeles memberikan bantuan kepada 3 rumah sakit di San Bernardino karena mereka benar-benar yang membutuhkan itu. Jadi sebelum itu kita survei dulu, maksudnya ada kebutuhan yang mana yang benar-benar butuh gitu dan tidak punya akses kepada PPE itu mereka. Jadi kita salurkan bantuan itu ke hospital yang di San Bernardino, ada juga hospital yang rumah sakit di San Gabriel, dan juga beberapa senior community ya, retirement house atau senior living community itu yang yang kita salurkan juga karena mereka yang benar-benar menjadi target juga ya untuk COVID ini yang terekspos gitu ya. Makanya kita bekerja sama juga dengan 1 atau 2 organisasi untuk membagikan, dan kita sendiri juga membagikan ke sana, berpartisipasi di sana gitu. Dan Indonesia? Indonesia juga sama, kita salurkan juga bantuan PPE itu ke rumah-rumah sakit, ke gereja-gereja, ke masjid, ya di Aceh juga, dan membagikan sembako, of course, karena itu setelah PPE kelar ya maksudnya, tapi orang-orang masih membutuhkan bantuan, kita bagian sembako, bahkan di sini juga kita di Rialto kemarin ikut membagikan sembako kepada komunitas Indonesia yang kurang mampu, juga di Indonesia di beberapa tempat, di Bima, di Aceh, di Papua kita juga bagikan semuanya itu ya sembako yang itu karena yang menjadikan kebutuhan utama mereka juga. Oke, excellent. Terakhir, boleh memberi pesan untuk pemirsa Kabari. Silakan. Dari donor relation. Pesan-pesan saya sih semoga maksudnya banyak orang yang lebih kenal lagi ya tentang World Harvest dan tahu siapa World Harvest ini, dan World Harvest ini nggak cuma sekedar kita salurkan bantuan lewat kita kirimkan uang aja ya ke sini, tapi kita punya orang-orang yang staff kita, community leader kita yang kita train setiap kali, yang ada accountability sama kita bahwa saluran dana maupun saluran semua bantuan itu harus sampai ke pihak yang membutuhkan itu langsung tanpa melalui media atau intermedia third party gitu ya. Jadi kita benar-benar harus lihat dan saksikan bahwa itu bantuan itu diterima oleh orang-orang masyarakat atau family yang membutuhkan gitu. Begitu. Dan dari Odi? Iya, dari saya sebagai donor relation mungkin pesan saya untuk pemirsa Kabari, seandainya tergerak untuk menyalurkan bantuan atau berpartisipasi dengan program-program kami yang saat ini mungkin kami sedang mengimpose untuk bantuan adalah sponsor a child. Jadi bisa masuk ke website World Harvest yaitu www.worldharvest.cc, di mana di sana ada bagian untuk klik donate now. Please do so, and then we will appreciate your donation, and then together we can help to make a better world through World Harvest. Thank you so much Pak Join, and thank you so much Kabari. Oke, terima kasih ke Fitria dan Odi untuk memberi waktu untuk sharing ya. Dan juga buat pemirsa Kabari, saya John Uis. Sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.